Nah, karena Bellanya memang sedang trouble, jadi mungkin sebagian memang dari kalian belum mendownload PPT-nya. Jadi nanti Bresa akan langsung share di sini aja. Silakan nanti setelahnya kalian bisa semoga Bellanya udah bisa dibuka ya. Jadi nanti silakan langsung ambil materinya di sana. Biasa ada 2 buku terkait dengan customer decision making, nanti akan bisa share di grup gitu ya setelah kuliah ini nanti. Nah, coba sekarang mau share dulu. Nah, Pak, tolong Pak Yendi. Wait. Oke. Oke. Sudah muncul ya? Jadi ini kenapa? Sudah muncul gambarnya? Sudah, Bu. Oke. Ya, baik. Jadi ini kalau kita ngomong sebentar, ini kenapa nggak mau? Jadi kalau kita mau ngomong tentang customer decision making itu kan sebenarnya bagian dari customer behavior. Jadi kalau kita ngomong tentang customer behavior, itu kan fokusnya itu adalah pada bagaimana customer atau individu gitu ya, itu membuat keputusan dalam rangka mereka menghabiskan ya resource yang mereka miliki gitu ya. Jadi kalau kita ngomong customer itu kan mereka menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan atau keinginannya. Gitu ya. Nah, fokusnya dalam customer behavior itu adalah pada pengambilan keputusannya, gitu ya. Pada pengambilan keputusan untuk membeli produknya berdasarkan dari resource baik itu terkait dengan waktu, uang maupun usaha-usaha yang dilakukan. Ya. Nah, karena decision making ini adalah menjadi poin penting dalam perilaku konsumen, gitu ya, atau customer behavior, maka kalau kita ngomong customer decision making itu sebenarnya adalah proses integrasi, gitu ya. Sebelum orang memutuskan untuk membeli suatu produk, ada proses integrasi yang dia melibatkan dari resource yang dia miliki terkait dengan knowledge dia, gitu ya, yang kemudian dia evaluasi. Knowledge itu macam-macam ya, knowledge terkait dengan dirinya maupun terkait dengan produk atau service yang dia akan gunakan, yang dalam rangka untuk mengevaluasi, menentukan apa nih dari alternatif-alternatif yang ada yang kemudian akan dipilih, gitu ya, akan diputuskan untuk dipilih. Gitu ya. Jadi kuncinya dalam proses decision making itu adalah integration process, ya, by which knowledge is combined to evaluate two or more alternative behavior and select one. Nah, jadi dipilih satu nih dari evaluasi yang dia lakukan terhadap alternatif-alternatif perilaku yang bisa dia ambil berdasarkan knowledge yang dia miliki. Gitu ya. Nah, outcome-nya dari proses memilih tadi itu adalah adanya pilihan yang akan dia evaluasi tadi. Dan dalam proses evaluasi terhadap pilihan tadi itu melibatkan kognisinya. Jadi dari knowledge tadi, dari pengetahuan tadi itu diproses dalam proses kognisinya, gitu ya. Kalau kita ngomong evaluasi itu kan berarti ada proses kognisi ya yang dia lakukan gitu, melakukan evaluasi maupun analisis gitu ya. Nah, itu adalah bagian konsep utama yang harus kita pahami mengenai customer behavior dan decision making itu apa. Ya. Nah, kalau kita ngomong pilihan-pilihan yang akan dipilih oleh customer, gitu ya, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, pilihan-pilihan tadi itu kan sebenarnya bagian dari individu untuk menentukan ya, mengambil pilihan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan. Ya, decision making dalam membeli produk itu kan
sebenarnya kalau mau dianggap itu adalah bagian dari problem yang dihadapi oleh customer gitu. Dia harus memilih produk yang mana gitu kan, dengan kualifikasi seperti apa gitu. Nah, yang menjadi poin penting ketika akan memilih suatu produk itu yang mesti dilihat itu ada 4 hal. Pertama, end goal-nya apa gitu ya. Choice itu berhubungan dengan end goal. End goal itu adalah apa nih produk atau jasa yang memang akan dipilih, yang akan bisa memenuhi kebutuhannya atau keinginannya, yang akan memuaskan kebutuhan atau keinginan. End goal-nya apa? Akhirnya itu apa sih? Mau milih apa? Gitu ya. Mau produk yang apa? Seperti apa? Gitu ya. Nah, itu end goal-nya. Nah, ketika akan memilih suatu produk atau jasa, gitu, pilihan itu kadang ada yang memang sifatnya real, konkret gitu ya. Jelas, oh produk X gitu, saya mau beli mobil misalkan. Tapi ada juga pilihan-pilihan itu atau tujuan-tujuan akhirnya itu yang ingin dicapai ketika akan membeli suatu produk atau jasa, itu sifatnya abstrak. Contohnya adalah misalkan kalau kita ngomong abstrak itu hubungannya dengan rasa gitu ya. Misalkan saya mau beli produk X karena tujuannya adalah saya ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu, atau ingin dianggap sebagai orang yang sukses misalkan. Nah itu kan abstrak ya. Sukses itu yang kayak gimana? Yang kepercayaan diri seperti apa? Nah karena adanya itu disebut dengan sub goal gitu ya. Ada hal-hal tujuan-tujuan akhir yang dia tidak konkret secara fisik gitu ya, nggak bisa dilihat gitu. Nah itu biasanya sub goal itu ada beberapa macam karakteristik gitu ya. Oh saya pingin lebih percaya diri, pingin dianggap sebagai orang yang sukses gitu ya. Nah itu orang-orang biasanya customer itu akan membuat suatu goal hierarki gitu. Mana nih yang harus aku pilih lebih dulu, yang harus dipenuhi lebih dulu gitu ya. Nah, itu bagian untuk menentukan pilihan. Gitu. Nah, pilihan juga itu berhubungan dengan relevan product knowledge-nya. Yang dia tahu mengenai produknya itu apa. Itu kan juga menentukan pilihannya. Gitu ya. Nah, product knowledge itu berhubungan dengan choice alternatifnya. Gitu ya. Dia akan memilih yang mana. Gitu ya. Kan produk itu kan kadang misalkan nih kalau kita ngomong mobil itu kan jenisnya banyak ya, ada yang mobil sedan, mobil jeep, SUV dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kan untuk produk misalkan kita ngomong mobil sedan itu kan nggak cuma satu merek kan, yang sejenis dengan mobil sedan atau city car itu kan banyak. Nah choice alternatifnya itu apa aja dengan segala macam kualifikasi yang dimiliki. Nah itu juga akan menentukan pilihannya gitu ya. Nah, kemudian kalau choice kriteria itu bagian dari menentukannya itu berdasarkan kriteria-kriteria dari produk tersebut. Kriterianya dilihat dari apa? Fungsionalnya. Fungsi dari produknya. Seberapa produk tersebut misalkan terkait dengan kualitasnya, daya tahannya misalkan. Gitu ya. Terus psikososial itu kalau kita membeli produk tersebut terus apa nih yang aku dapetin? Gitu ya. Misalkan kalau aku beli produk merek, misalkan mobil dengan merek apa ya, Range Rover misalkan, itu akan meningkatkan berapa kali lipat harga diriku misalkan, dianggap sebagai orang yang tajir misalkan gitu ya. Nah itu psikososial. Secara psikososial ini akan aku dapat apa nih dari orang lain gitu ya. Nah kalau secara value consequence itu adalah pemenuhan value-value dari diri ya. Misalkan ingin dianggap sebagai achievement gitu, bagian dari achievement gitu ya. Aku udah kerja keras nih, aku mau mereward diriku dengan sesuatu barang yang bagus misalkan. Atau apa nih? Value-nya apa? Gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pilihan-pilihan yang akan menentukan pemenuhan kebutuhan tadi. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan a set of simple rules, ya, atau heuristik. Itu biasanya adalah
ketika akan membeli suatu produk, customer itu punya rules tersendiri, gitu ya. Mereka membuat aturan-aturan tersendiri, gitu. Yang mereka kelompok-kelompokkan berdasarkan maunya mereka memang, gitu. Apa nih yang mereka bikin aturannya gitu untuk memudahkan mereka dalam memilih, gitu. Misalkan rules-nya adalah akan membeli produk dengan kualitas yang nomor 1 misalkan. Maka dia hanya akan memilih produk-produk dengan kualitas nomor 1. Atau memilih dengan produk dengan yang diskon gitu. Atau memilih produk yang dari luar misalkan. Aturan-aturan itu dibikin oleh customer sendiri sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan aturan-aturan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu, karena ya dia sendiri yang bikin aturannya. Karena itu yang akan membantu dia untuk mengevaluasi kualitas, mengevaluasi produk atau jasa apa yang akan dia pilih. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Halo? Belum, Bu. Belum. Oke. Kemudian next. Nah, kunci dari kok balik ke sini ya, saya sebentar. Kelewatan. Nah, ini kalau kita ngomong decision making itu ada kontinumnya, gitu ya. Ada bukan tingkatan ya, derajatnya, gitu ya. Ketika akan membeli suatu produk itu ada derajatnya yang kemudian ditentukan oleh kompleksitas dan kompleksitas decision making dari customer itu ditentukan dari tingkatan atau level involvement dia, gitu ya, keterlibatan dia dalam memilih suatu produk, gitu ya, dan itu berhubungan dengan tingkat knowledge yang dia miliki. Kalau kita ngomong knowledge di sini tuh bukan tingkat pendidikan ya, knowledge itu berarti pengetahuan dia mengenai produknya, produk knowledge-nya maksudnya. Nah, ini gambaran kontinumnya, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong customer decision making continuum itu ada yang initial purchase, ada yang repeat purchase, gitu ya. Nanti ada yang disebut dengan unexpected purchase, gitu. Nanti di bawahnya lagi, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong initial purchase itu ada extended decision making, ada mid range decision making, sama limited decision making. Ya. Terus kemudian repeat purchase itu berhubungan dengan repeat decision making dan habitual decision making. Nah, kemudian kalau extended decision making itu melibatkan karakteristiknya adalah involvement dari customer itu tinggi dengan level knowledge yang rendah, gitu ya. Jadi apa tuh yang disebut dengan involvement? Involvement itu sebenarnya kalau diartikan kan sebenarnya keterlibatan ya. Keterlibatan di sini tuh maksudnya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh customer, gitu ya, sebelum dia melakukan pengambilan keputusan. Nah, karena knowledge dia terkait dengan produk itu rendah, itu maka upaya yang dia lakukan untuk tahu mengenai produk tersebut menjadi tinggi. Nah, biasanya pengambilan keputusan terhadap produk atau jasa yang berhubungan dengan kualitas yang tinggi, harga yang mahal, resiko yang tinggi. Itu yang kemudian membutuhkan involvement yang tinggi dan dikarenakan knowledge yang rendah tadi, gitu ya. Nah, biasanya customer itu akan melakukan evaluasi terhadap produk yang akan dibeli dari berbagai kategori atau dari berbagai spesifik brand dalam kategori yang sama, gitu ya. Dia akan mengevaluasi, kalau misalkan contohnya ini ya, produk-produk kayak gini nih contohnya adalah misalkan produk yang berhubungan dengan
asuransi, misalkan. Kalau kita ngomong asuransi itu kan sebenarnya jangka panjang ya, hubungannya juga dengan resiko kesehatan, resiko keselamatan gitu. Nah, untuk memilih asuransi yang mana yang baik, yang bagus, itu kan kadang nggak semua orang punya knowledge yang apa namanya yang sama gitu ya. Nggak semua orang ngerti nih apa nih asuransi gitu ya. Nah, biasanya dia akan mencari banyak informasi mengenai kualitas dari asuransi X, Y, dan Z, dan seterusnya gitu. Nah, itu upaya yang dilakukan seperti itu. Atau memilih produk dengan kualitas, apa ya, contoh yang lain, membeli mobil misalkan. Untuk sebagian orang kan mungkin membeli mobil adalah sesuatu yang mewah ya, yang mahal ya. Nah, itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk tahu nih mau kualitas produk mobil yang seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik yang lainnya itu adalah dia internal external search of information. Dia cari tahu nih pokoknya mengenai kualitas produknya. Baik dia tanya ke orang yang dia kenal, tanya ke salesnya, sales representatifnya, kemudian atau dia lihat secara langsung produknya, searching ke webnya misalkan, atau melihat dari komentar-komentar dari pengguna yang sedang menggunakan produk tersebut, gitu ya. Dan itu kemudian dievaluasi lagi masih, gitu ya. Jadi dia sebelum memutuskan mau beli atau enggak produk tersebut, dia melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam, gitu ya. Nah itu kalau yang extended decision making. Dan biasanya produk-produk yang memang high risk, eksklusif misalkan gitu ya, misalkan ya memang eksklusif atau mahal produknya, kemudian high risk tadi, dan kualitasnya memang produk yang bagus gitu ya, premium gitu produknya. Nah itu dia akan melakukan hal tersebut. Nah kalau yang mid range decision making itu masih tengah-tengah gitu, ada upaya dia untuk mencari informasi, tapi dia juga sebenarnya udah tahu nih produk-produk apa aja yang mau dia beli gitu. Nah, pengambilan keputusannya biasanya memang tidak terlalu rumit untuk menentukan beli atau enggak produknya gitu ya. Karena sebenarnya informasi itu yang bisa dia dapat itu banyak gitu ya, dari newspaper, misalkan dari teman, dari artikel, dari opini orang terdekat misalkan. Nah, produk-produk yang dibeli dalam kondisi mid-range decision making itu biasanya produk yang memang apa namanya, kualitasnya juga enggak terlalu bagus, yang tidak membutuhkan level untuk memikirkan terlalu lama, gitu ya. Contohnya apa ya? Misalkan mau beli sepatu misalkan, itu juga nggak terlalu lama untuk mikirnya ya. Untuk sebagian orang sih sebenarnya memang, gitu ya, untuk merek-merek tertentu gitu. Nah, tapi prinsipnya kalau mid-range decision making ini pengambilan keputusannya memang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan yang extended tadi, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah limited decision making. Ini biasanya kalau kita ngomong limited decision making itu level of involvement-nya itu rendah, gitu ya. Sedangkan apa namanya, knowledge-nya dia tinggi. Ya, ini malah lebih gampang sekali untuk mengambil keputusan. Dan biasanya ini terutama untuk produk-produk yang tidak terlalu sulit untuk memutuskan. Contoh, mau makan apa, gitu ya. Mau makan apa itu kan gampang sekali kan menentukannya, gitu. Produk-produk yang dia tidak harus apa namanya, satu produk yang sama, satu brand yang sama. Jadi kecenderungannya kalau limited decision making itu dia suka mencoba hal-hal baru, mencoba brand-brand baru atau merek-merek baru. Nah, contohnya itu tadi, misalkan mau makan apa, gitu ya. Hari ini pengen makan menu ayam misalkan, besok pengen ada menu baru terkait dengan beef misalkan, nyoba yang beef. Gitu. Nah, ini terkait dengan limited decision making. Nah, kalau repeat decision making itu sebenarnya pengambilan keputusan yang dilakukan secara berulang.
terhadap produk-produk yang memang sudah diketahui biasanya. Nah, kalau ini itu karena kebiasaan memang harus mengambil keputusan. Jadi tidak terlalu mempertimbangkan masalah kualitas tadi, gitu ya. Misalkan contoh yang biasa diputuskan apa? Misalkan membeli beras dengan merek X, membeli apa namanya minuman atau makanan merek apa gitu ya. Ya karena terbiasa aja sehingga kemudian repeat decision making-nya di situ dijalankan. Nah, kalau yang habitual, kalau yang repeat tadi itu terkait dengan memang yang sudah pengambilan keputusan yang memang berulang gitu ya, terkait dengan aktivitas yang memang sudah dilakukan berkali-kali. Nah, kalau habitual itu masih memilih terkait dengan produk tertentu. Kalau yang tadi memang contohnya kan terkait dengan produk tertentu ya, merek tertentu gitu. Tapi kalau repeat itu sebenarnya nggak harus dengan merek yang sama, gitu ya. Kalau yang habitual itu yang mereknya biasanya sama, gitu. Nah, kalau yang repeat, pokoknya pengambilan keputusan yang sama aja, membeli bahwa setiap bulan harus membeli beras, setiap bulan harus membeli kebutuhan bahan pokok. Misalkan kalau bahan pokok itu apa aja ya, beras, gula, minyak misalkan. Tapi mereknya kadang bisa aja berubah-ubah. Tapi kalau yang habitual itu biasanya mereknya sama, sehingga kadang dianggap sebagai memang apa namanya brand loyalty. Apa namanya aktivitasnya rutin dan berulang juga, tapi menjadi suatu kebiasaan, gitu ya. Jelas ya bedanya antara habitual sama repeat decision making? Halo? Jelas, Bu. Oke. Yang jawab cuman Nathaniel aja. Yang lainnya nggak tidur kan ya? Jelas kok, Bu. Oke. Sebentar. Nah, kemudian ini yang tadi disebut dengan unexpected ya, pembelian yang sifatnya tidak terduga, gitu ya. Nah, disebut dengan impulsive buying. Jadi kalau impulsive buying itu adalah pembelian pengambilan keputusan untuk membeli yang dicirikan dengan dorongan emosi itu dalam membeli. Jadi dia membeli itu bukan karena kebutuhan, bukan karena dia melakukan evaluasi terhadap kualitas produknya, tapi karena keinginan yang didorong oleh emosi tadi. Contohnya, kalau ngelihat sales, gitu ya, pas jalan-jalan ke mall, niatnya nggak belanja, tapi begitu tulisan ada lihat tulisan gede, sales 70% gitu, beli langsung. Nah, itu adalah impulsive buying. Gitu ya. Nah, biasanya memang ini tidak terencana dan sering terjadi memang, gitu ya. Karena tadi makanya kenapa para produser atau para marketing, gitu ya, itu tahu bagaimana memunculkan impulsive buying ini. Karena kok biasanya sudah ngena ke emosi, itu orang kadang nggak sadar bahwa dia bisa mengeluarkan banyak duit. Makanya kenapa tampilan itu dibikin menarik, dibikin eye-catching gitu ya, dibikin apa namanya mengena secara emosi gitu ya. Melihat sesuatu misalkan salesnya gede, kemudian yang dipajang itu adalah produk-produk yang bagus gitu ya, yang pokoknya begitu ngelihat itu langsung kok bagus ya gitu, misalkan langsung kena ke emosinya gitu ya. Nah itu yang kemudian ditonjolkan sehingga memunculkan impulsive buying tadi. Ya. Karena kalau kita ngomong secara emosi, orang itu kan paling gampang begitu kena ke emosinya itu sudah gampang tuh disetirnya itu. Ya, gampang dikendalikan untuk bisa diminta untuk melakukan yang diharapkan. Nah, kemudian unexpected lainnya lagi itu adalah variety of seeking. Jadi pengambilan keputusan yang didasarkan oleh memang
membeli satu produk nggak hanya ke satu merek tertentu. Nah, variety stacking ini orang-orangnya memang yang suka mencoba hal-hal baru atau gampang bosenan orang-orangnya ini. Jadi pembeliannya juga nggak bisa, kalau untuk produsen atau marketing, orang-orang kayak gini nih yang susah untuk dipegang karena kecenderungannya dia bukan brand loyalty gitu. Membeli produk itu lebih ke untuk memuaskan dia, untuk memuaskan kebutuhannya dia, bukan terkait dengan merek tertentu. Kalau misalkan dia, misalkan mau beli baju, gitu, nggak ada tuh baju dengan merek tertentu yang dia beli, hanya berdasarkan produk bajunya aja, dan terserah itu mereknya apa. Gitu ya. Jadi nggak hanya menggunakan satu merek tertentu. Gitu. Sampai sini dulu terkait dengan decision making. Halo? Ya, sudah jelas. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Gimana? Kenapa nggak mau besar ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Pak Kendi sudah dijelaskan kan ya tugasnya apa ya, Pak? Minggu kemarin, Pak. Tugasnya udah. Yang menentukan berkelompok, kemudian menentukan satu merek, dianalisis dengan topik-topik PK untuk yang sebelum UTS ini. Kalau yang setelah UTS, dianalisis menurut konsep-konsep Kompas. Oke. Sudah bentuk kelompok mereka harusnya. Ya, sudah. Oke. Saya juga udah lihat di grup. Jadi nanti salah satunya, kalian juga akan menganalisis customer decision making-nya. Gitu ya. Jadi terkait dengan topik ini, customer decision making, nanti silakan dianalisis gimana pengambilan keputusan dari customer pada produk, merek produk ya, semuanya produk atau ada yang jasa sih? Kayaknya produk semua deh, Bu. Produk semua? Iya. Jadi terkait dengan produk, bagaimana customer decision making-nya? Termasuk yang mana? Gitu ya. Kecenderungannya, extended, limited atau mid-range, atau dia impulsive buying, atau dia seeking variety, gitu ya. Prosesnya juga seperti apa nanti? Itu oke, kalau nggak ada yang tanya, berdasar lanjut dulu. Nah, untuk mengambil keputusan itu ada tahapannya. Orang mengambil keputusan itu nggak langsung, ya kelihatannya sih memang langsung ambil keputusan beli gitu ya. Tapi ada prosesnya, tahapan yang dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah customer decision making models. Ada need recognition yang dilakukan. Jadi customer itu akan melakukan pengenalan dulu terhadap kebutuhannya. Sebenarnya kebutuhannya apa? Nah, itu biasanya customer akan melakukan evaluasi terhadap ideal dan actual stage-nya. Gitu ya. Idealnya dia harus seperti apa, kemudian aktualnya kondisinya kayak gimana. Nah, ini kalau kita ngomong nanti kaitkan dengan karakteristik kepribadian, berarti hubungannya dengan self ideal atau self actualnya kayak gimana. Dia mau dilihat seperti apa dan kondisinya seperti apa. Nah, itu akan memunculkan kebutuhan. Itu need recognition-nya. Saya butuh apa sih, kondisinya sekarang kayak gimana? Misalkan, saya butuh untuk meningkatkan harga diri. Karena kondisinya sekarang mungkin kurang hal tersebut. Maka aku harus punya apa? Gitu ya, untuk bisa meningkatkan kebutuhanku untuk lebih meningkatkan harga diriku. Self-esteem-ku misalkan, atau self-confidence-ku. Itu ada need recognition-nya.
Ya, need recognition ini tidak harus berupa bentuk barang, gitu ya. Bisa berupa kebutuhan psikologis maupun emosi, gitu ya. Yang itu akan terwujud dalam bentuk produk atau jasa apa yang akan dia butuhkan. Nah, di sini need recognition-nya, gitu ya. Kondisinya seperti apa, actualnya, idealnya harusnya kayak gimana? Idealnya aku kalau berangkat kerja harus bawa mobil, misalkan. Nah, ini nggak punya mobil kondisi aktualnya. Maka kebutuhannya adalah beli mobil, misalkan. Kondisinya sekarang sedang musim hujan, gitu ya. Karena aku bawa motor, maka aku butuh sesuatu yang bisa melindungi aku dari hujan, misalkan. Butuh jas hujan. Nah, itu need recognition, gitu ya. Mengenali apa nih yang menjadi kebutuhannya berdasarkan ideal dan actual stage yang ada. Nah, untuk bisa membeli, setelah tahu nih kebutuhannya apa, kan nggak langsung beli, mestinya, gitu ya, nggak langsung beli, maka dia akan melakukan search of product information. Jadi dia akan mencari informasi-informasi yang relevan terkait dengan pemenuhan need recognition-nya dia, itu dari berbagai sumber. Gitu ya, baik itu dari external environment-nya, gitu ya, dari rekan kerja, dari keluarga, dari iklan, dari komen misalkan, gitu ya, yang itu akan menambah knowledge dia terkait dengan produk tertentu yang mau dia butuhkan tadi, untuk need recognition. Di sini dia mencari informasi-informasi yang untuk mendukung dia dalam mengetahui mau produk apa nih yang akan dipilih, gitu ya. Nah, evaluation the alternative itu kan kalau kita ngomong produk seperti yang biasa ngomong itu kan produknya nggak cuma satu, gitu ya. Untuk produk mobil misalkan, produk mobil itu kan macam-macam tuh mereknya, mulai dari buatan Cina, buatan Korea, buatan Jepang, buatan Amerika, Eropa juga macam-macam gitu ya. Nah, itu dievaluasi tuh alternatif-alternatifnya, konsekuensinya apa nih, gitu ya. Risikonya apa? Kalau aku misalkan beli produk, misalkan contohnya mobil tadi ya. Misalkan kalau aku beli produk buatan Jepang, konsekuensinya apa nih kalau aku beli itu? Baik konsekuensi secara fungsionalnya, kualitas produknya, konsekuensi secara psikososialnya tadi, choice-nya tadi yang udah saya omong, atau konsekuensi secara value-nya tadi. Kalau aku beli produk buatan Eropa, misalkan mobil buatan Eropa, apa nih secara psikososial gimana, secara fungsional, kualitas produk, ketahanan itu seperti apa, secara value juga seperti apa. Dievaluasi alternatif-alternatifnya kan dari berbagai tadi ya. Dan kelasnya, kalau kita ngomong mobil kan kelasnya juga macam-macam. Gitu. Nah, yang bisa mendukung value psikososial dan function yang dia butuhkan itu yang mana? Nah, kalau sudah melakukan evaluasi, baru dia melakukan pemilihan product choice and purchase. Dipilih produknya dan dibeli produknya. Gitu ya. By the choice alternatifnya. Gitu. Nah, setelah dipakai, dibeli kan dipakai produknya ya. Digunakan, itu ada yang namanya post-purchase use and evaluation of product. Nah, ini biasanya evaluasi setelah menggunakan produk. Gimana? Puas nggak dengan kualitas produknya? Akan merekomendasikan lagi nggak produk tersebut? Akan menggunakan lagi nggak produk tersebut? Nah, ini di sini. Nah, kalau misalkan dia puas dengan produk tersebut, bisa jadi kemudian dia akan merekomendasikan ke orang lain, atau dia akan menggunakan lagi produk tersebut. Kalau dia nggak puas, ya mungkin dia berhenti di situ aja. Gitu ya. Nah, ini adalah tahapan pengambilan keputusan. Idealnya. Nah, kalau yang bentuknya tadi itu impulsive buying, itu nggak ngelewatin ini nih. Nggak pakai ini proses recognition gitu ya. Nggak pakai search information gitu, nggak pakai. Ya dia langsung aja product choice and purchase. Baru kemudian evaluasi penggunaannya setelah menggunakan. Gimana dia puas atau enggak. Gitu ya.
Yang sering terjadi kan setelah beli produk itu terus masih menyesal kan biasanya. Ngapain ya kok beli produk ini ya? Padahal kan nggak butuh atau sayang banget duitnya gitu. Yang sering terjadi kayak gitu kalau membelinya impulsif buying tadi. Di sini siapa yang sering impulsif buying? Pak Kendi ngaku. Yang lainnya? Begitu ngelihat sales gede gitu langsung dikejar. Gitu ya. Yang lainnya juga kayak gitu impulsif buying? Biasanya pas promo Shopee, Bu. Promo Shopee. Bu. Yang pas Ya. sama cashback-nya banyak. Oh, ini ada cashback loh. Siap-siap. Apa? Siap-siap, habis ini ada lagi. Oh ya ampun, mengikuti ya Pak Ken? Wajib. Soalnya kalau berasa bukan tipe yang impulsif buying. Gitu. Jadi biasanya cenderung yang mid atau yang extended. Apapun itu. Gitu. Karena berusaha untuk tidak menimbun barang-barang yang nggak berguna di rumah. Oke, jadi memang kalau beli memang karena butuh. Gitu ya. Karena kalau dulu masih sering sih impulsif buying, terus begitu pulang lihat produknya, ya ngapain ya beli produk ini ya? Belum kepake, nggak ada gunanya gitu. Seringkali terus nyesel gitu. Sayang gitu. Produknya nggak kepake, kan duitnya juga kebuang gitu ya. Tapi memang tantangan sih kalau ngelihat tulisan sales gede gitu ya, apalagi kalau produknya yang memang disenengin gitu ya. Nah, itu tantangan untuk bisa mengendalikan diri. Gitu ya. Nah, kalau yang Shopee atau apapun itu Tokopedia, Shopee yang biasanya ya yang sering ya. Itu juga jarang sih kalau bersih karena nggak terlalu ngikutin promo-promo gitu ya. Karena memang kalau mau belanja ya karena memang butuh aja gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi untungnya nggak gampang tergoda. Kadang-kadang aja sih. Ya. Nah, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan customer decision making modelnya, tahapannya? Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau mungkin udah terlalu cepat atau terlalu kurang jelas ininya penjelasannya. Oke, next. Nah, pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk itu ada framework-nya, gitu ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau membentuk dia, gitu ya. Nah, secara internal maupun secara eksternal. Ya, jadi individu, customer atau decision maker itu dipengaruhi oleh secara internal dirinya yang meliputi perception yang dia miliki. Jadi berarti terkait kalau kita ngomong perception terkait dengan proses kognisi ketika dia melihat suatu stimulus, gitu ya dari luar. Kemudian proses learning dia, personality atau attitude dan motivation-nya. Gitu ya. Ini akan mempengaruhi individu secara internal dalam mengambil keputusan. Nah, secara internal ini pun itu dipengaruhi oleh eksternal dia. Perception, motivation, personality, and process learning yang dia miliki itu juga dipengaruhi oleh culture-nya kayak gimana. Budaya yang membentuk dia atau budaya sekitar dia itu seperti apa. Kemudian family influence-nya kayak gimana? Apakah dia tipe orang yang ketika mengambil keputusan itu meminta pertimbangan dari keluarga? Atau bagaimana peran keluarga dalam mempengaruhi pengambilan keputusan? Gitu ya. Kemudian reference group-nya. Reference group ini bisa rekan kerja, bisa anggota komunitas yang dia ikuti, gitu ya. Atau sosioekonomik yang dia miliki terkait dengan lifestyle-nya, kemudian penghasilannya, pekerjaannya, sosioekonominya kayak gimana.
Gitu ya. Nah, tapi untuk hari ini kita akan bahas mengenai yang secara internal, karena yang secara eksternal ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sosial ekonomi itu terkait dengan social class nanti ya, cultural itu terkait dengan budaya, kebiasaan gitu, family dan reference groupnya juga. Gitu ya. Nah, kita akan fokus ke internalnya. Nah, tapi karena ini terkait dengan konsep teori psikologis gitu ya, dan ini sudah pernah diajarkan sebelumnya di mata kuliah awal gitu ya, terkait dengan PU, terus kemudian pengantar psikologi, terus banyak di mata kuliah PIO juga pernah diajarkan gitu. Nah, Bu Desa nggak akan terlalu detail di sini penjelasannya gitu ya, akan singkat-singkat aja, nanti kita lebih ke diskusi aja. Itu termasuk nanti kalau teman-teman yang dari bidang fakultas lain, teknik kimia tadi ya, dan ada KWU, nanti juga bisa diskusi. Kalau ada yang nggak paham, cari referensinya. Nanti Bu Desa juga kasih bukunya, silakan dibaca lebih dalam di situ. Itu ada. Kalau nggak jelas juga nanti bisa cari di buku-buku psikologi, gitu ya, buku-buku tentang psikologi umum itu apa ya Pak bukunya Pak? McGraw-Hill, psikologi umum. Psikologi umum ya, mungkin dipakai ya? Atau bukan history of psychology sih, kalau history kan sejarahnya ya. General psychology. General psychology ya, ada ya? Umum ada. Oke. Itu di situ lebih dalam gitu ya. Nah, biasa nggak akan terlalu mendalam terkait dengan itu. Nah, kalau kita ngomong perception, basicnya aja, kalau kita ngomong perception, bagaimana orang mempersepsi suatu hal, itu pertama didasarkan pada sistem sensori. Kita akan bisa mempersepsi terhadap produk itu kalau kita mampu menerima stimulus. Stimulus itu tahu ya, rangsangan, gambaran atau kondisi yang ada di lingkungan. Itu kan kita terima dengan sistem sensori kita, dengan mata, dengan pendengaran, dengan perasa, dengan penciuman gitu ya, dengan pengecapan gitu. Nah, itu kemudian kita terima sensori tersebut, kemudian kita ekspor, ini itu apa? Gitu ya. Kita pegang kok kasar atau kok gerenjel gitu ya, kok bentuknya nggak rata gitu. Nah, itu apa? Nah, itu kan sensori kita yang merasakan, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Oh, kalau misalkan batu itu bentuknya kasar kayak gini rasanya, wujudnya gitu ya. Atau kalau kita ngomong di stimulus eksternal itu kan macam-macam ya, barang apapun itu. Ya. Nah, itu kita ekspor. Itu yang kemudian kita evaluasi, kita interpretasikan bahwa sesuatu yang berbentuk besar, bulat, hitam warnanya, terus kalau dipegang kasar itu adalah batu, gitu misalkan. Nah, itu adalah proses mempersepsi, memberikan makna terhadap stimulus yang kita dapatkan dari atau berdasarkan sistem sensori. Sama, ketika kita melihat satu produk, itu kan kita juga melihat dari sistem sensori ya. Misalkan, kita melihat produk dengan warna yang ngejreng misalkan. Itu kan ditangkap oleh mata kita ya. Terus kita explore, kita rasakan gitu, kok ngejreng kayak gitu, kok kok rame ya kesannya. Nah, kesan rame, kesan mencolok, kesan norak misalkan, itu adalah persepsi yang kita berikan terhadap produk tersebut. Karena kita sudah melalui proses sensori tadi, mungkin juga bisa pegang ya. Kalau misalkan bisa pegang, itu juga bagian dari sensori juga. Kemudian kita eksplorasi, kita berikan perhatian, kita interpretasikan. Itu apa? Gitu ya. Nah, seperti tadi, sepatu warna gold bling-bling dengan manik-manik yang menonjol dan hak tinggi itu
mungkin akan memberikan interpretasi yang norak mungkin untuk sebagian orang, gitu ya, karena terlalu rame, terlalu mencolok, gitu ya. Nah, itu adalah proses interpretasi. Itu pun terhadap produk yang lainnya juga sama, gitu ya. Nah, persepsi ini itu akan mempengaruhi juga nanti bagaimana pengambilan keputusan dalam membeli produk. Tentu kalau kita ngomong persepsi ini nggak hanya serta-merta dari produk dari sensori aja yang kita lihat, gitu ya. Bagaimana kita menginterpretasikan, memberikan makna itu kan juga dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang kita, gitu ya, atau bagaimana demografi kita, gitu. Budaya kita bagaimana, kebiasaan kita bagaimana, value kita bagaimana, gitu ya. Pada orang-orang yang memang value-nya senang sesuatu yang menarik, yang bling-bling, yang senang menjadi pusat perhatian, gitu ya, maka value-nya mungkin akan berbeda dengan orang yang nggak suka menonjol. Maka kalau orang-orang yang mungkin suka sesuatu yang menjadi pusat perhatian, maka dia ketika melihat barang-barang produk yang eye-catching, yang menarik, gitu ya, itu kan dipersepsikan sebagai sesuatu yang baik, yang positif. Jadi yang itu akan juga mempengaruhi dia membeli produk tersebut. Beda dengan orang yang value-nya berbeda. Nah, ini adalah proses persepsinya. Nah, kemudian ini tadi yang Bu Desa ngomongkan, kalau kita ngomong perception itu dipengaruhi oleh bentuknya macam-macam. Ada perceptual selection, perceptual organization, perceptual interpretation. Gitu ya. Nah, kalau selection itu kita mempersepsinya berdasarkan motif kita apa. Jadi kita menseleksi berdasarkan harapan kita, ekspektasi kita apa nih terkait dengan produk tersebut, gitu ya, atau terkait dengan stimulus tersebut. Gitu ya. Nah, kalau yang perceptual organization itu kita mempersepsi berdasarkan gambaran atau bentuk dari produk tersebut, gitu ya. Kalau misalkan produknya itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan yang sejenis, maka itu akan memberikan persepsi yang juga berbeda, gitu ya. Makanya kenapa ketika kalau teman-teman perhatikan, pasti ngerti lah ini. Kalau misalkan kita ke swalayan, itu kan ada pengelompokan kan, misalkan section untuk makanan kering, section untuk makanan basah, atau section untuk sayur. Terus ada tuh bagian untuk sabun, yang berhubungan dengan sabun, gitu ya. Ada yang kelompok untuk berdasarkan bahan makanan, atau sayur mayur, ikan, gitu kan sendiri-sendiri sectionnya. Nah, itu adalah bagian dari pengelompokan. Yang itu juga perceptual organization-nya. Bahwa orang akan lebih mudah untuk memutuskan untuk membeli suatu produk ketika itu ada dalam kelompok-kelompok produk-produk itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama, sehingga kemudian memudahkan untuk melakukan evaluasi tadi. Gitu ya. Nah, kalau yang perceptual interpretation itu berdasarkan dari tampilannya, gitu ya, atau kesan pertama yang dia dapatkan. Halo, efeknya kayak gimana nih ketika melihat produk tersebut. Gitu ya. Itu adalah perceptual interpretation. Nah, persepsi-persepsi ini itu yang akan membantu individu untuk melakukan evaluasi dan memutuskan pembelian apa yang akan dilakukan. Nah, itu tadi terkait dengan learning, perception, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong learning, itu adalah terkait dengan pembelajarannya. Proses pembelajaran yang dilakukan individu, yang kemudian akan mempengaruhi gimana dia membeli produknya. Yang pertama, motivasi. Gitu ya. Kalau motivasi kan sebenarnya, kalau diartikan kan dorongan ya. Karena ada dorongan tertentu yang membuat dia untuk bergerak, gitu.
memutuskan untuk membeli produk atau barang gitu. Nah, motivasinya kan macam-macam. Kalau kita ngomong motivation tadi itu, motivasi itu bisa karena psikososial tadi, ingin dianggap sebagai apa, atau terkait dengan value tadi itu, value yang dimiliki apa, gitu ya. Itu yang mendorong individu untuk melakukan pembelian. Ada proses learning-nya di situ. Oh, misalkan nih kalau aku pingin orang-orang menghargaiku, maka aku harus menampilkan sesuatu yang positif dari diriku, misalkan. Nah, untuk memunculkan sesuatu yang positif dari diriku, misalkan aku harus memiliki apa-apa, harus menggunakan apa-apa, gitu ya. Itu adalah motivation. Atau kalau misalkan aku ingin, motivasinya adalah ingin achievement, mencapai target, mencapai prestasi yang aku harapkan, gitu ya. Maka aku harus belajar, misalnya. Nah, untuk belajar itu maka aku harus beli buku, beli perlengkapan, beli apapun yang mendukung untuk proses aku belajar supaya bisa achievement tadi. Itu motivation. Kalau goals itu terkait dengan sebenarnya sama dengan motivasi ya, lebih ke hal-hal apa yang aku butuhkan untuk bisa membantuku mencapai tujuan yang aku mau. Respon juga. Respon itu terkait dengan, sama sih kita belajar juga dari respon orang lain terkait dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kalau aku menunjukkan respon positif terhadap sesuatu, maka orang akan bereaksi seperti apa. Itu yang akan menentukan juga pengambilan keputusan. Reinforcement itu berhubungan dengan penguatan, gitu ya. Berarti kalau misalkan aku memakai produk dengan warna pink misalkan, aku dianggap cantik, dianggap cute misalkan. Nah, itu sebagai penguatan. Sehingga nanti aku kalau beli barang lagi, semua yang serba pink misalkan. Ya. Nah, itu adalah proses belajarnya. Nah, kalau kita ngomong teori belajar, itu sebenarnya ada yang classical conditioning sama instrument conditioning. Nah, sekali lagi, ini sudah dipelajari. Gitu ya. Repetition, stimulus, generation, gitu ya. Terus kemudian stimulus, discrimination, positive reinforcement, negative punishment, sama existence itu sudah dipelajarin di psikologi umum, gitu ya. Tapi kalau coba berdasar kaitkan dengan perilaku membeli, gitu ya. Kalau kita ngomong classical conditioning, itu teori yang paling gampang, paling umum itu teorinya apa? Classical conditioning itu. Halo? Kayaknya baru belajar Bu mereka di psikologi belajar ini. Tapi konsep classical conditioning kan mestinya udah tahu. Oh iya. Apa tuh classical conditioning? Coba. Stimulus respon. Stimulus respon. Oke. Stimulus respon itu kan ada proses, kalau kalian baca konsep dari stimulus respon, itu kan bagaimana suatu stimulus akan memunculkan respon tertentu, itu kan prosesnya ada repetition yang dilakukan. Ya kan? Kalau kita ngomong teorinya Pavlov, yang air liurnya anjing itu kan dia sampai kemudian dikasih bel, terus kemudian anjing itu ngiler, gitu kan? Itu kan karena ada proses repetition yang dilakukan sebelumnya, ya kan? Sampai kemudian muncul pengkondisian seperti itu. Nah, sama. Kalau kita ngomong ke perilaku membeli, itu akan muncul perilaku membeli yang diharapkan. Itu ketika ada repetisi yang dilakukan. Contohnya, makanya kenapa iklan ditayangkan terus-menerus, gitu ya. Pada jam-jam terutama ketika customer itu sedang berada dalam kondisi santai, gitu ya. Kenapa kondisi santai itu kondisi jam berapa ya biasanya ya? Kalau misalkan itu customer segmennya itu adalah orang bekerja, maka jam-jam santainya itu kan sebenarnya jam-jam sore ke malam ya. Nah, di jam-jam itulah bisa dilakukan repetition terhadap iklan yang memang mau disasarkan ke customer tersebut, ke marketnya tersebut. Nah, repetition itu akan membantu orang terus kemudian mengena tuh
di anchor di ininya, di apa namanya, persepsinya, sehingga kemudian itu menjadi tajam gitu ya, sehingga ketika membeli produk X karena repetition tadi dia akan beli. Contohnya apa ya? Iklan-iklan kan sekarang juga beberapa itu iklan itu ditampilkan berurutan, bukan berturut-turut dalam satu kali iklan ya. Iklan apa ya Pak ya? Sing runtut gitu. Dia ngiklankannya tuh habis sekali iklan terus ngiklan lagi gitu. Iklannya muncul 2 kali berturut-turut gitu. Lupa berasa apa. Pokoknya prinsipnya kalau kita ngomong repetition itu menggunakan konsep dari classical conditioning. Jadi supaya mengena ke alam bawah sadar. Termasuk juga ini agak masuk ke Kompas ya. Termasuk juga iklan-iklan yang dibikin dengan apa namanya, yang menonjol, yang kocak atau yang lain daripada yang lain gitu ya, yang bikin orang itu attention gitu, aware gitu, terus kemudian memunculkan kok gitu sih gitu, kok iklannya gitu sih, norak ya. Tapi itu yang kadang terus diulang-ulang loh, karena diulang-ulang sehingga kemudian itu malah masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika udah masuk ke alam bawah sadar itu akan mempengaruhi keputusan membeli, gitu ya. Sama nih kalau misalkan kalau yang produk sudah sampai masuk ke alam bawah sadar itu adalah sama nih kalau misalkan kita mau beli air mineral, kalau kita ngomong ke orang kan beli apa ngomongnya? Hah? Beli Aqua, Bu. Beli Aqua. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong air mineral itu kan banyak ya mereknya ya. Kenapa kalau misalkan beli Aqua gitu. Tapi padahal nanti yang diambil ya bukan mereknya Aqua kadang. Gitu ya. Nah, itu adalah repetition gitu ya. Kalau stimulus generation itu adalah pengkategorian apa namanya? Bukan ya, pengkategorian stimulus gitu ya. Berdasarkan karakteristik tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya produk yang menggunakan brandingnya gitu ya, misalkan family branding ya, kita pakai contohnya family branding gitu. atau yang licensing gitu ya. Nah, produk-produk yang terlisensi, terkualifikasi dengan baik gitu ya, itu akan memunculkan penggambaran yang secara umum bahwa produk tersebut adalah produk yang berkualitas gitu ya, karena secara lisensi itu terpercaya. Kemudian ada balai POM-nya kalau misalkan itu makanan gitu ya. Terus kalau misalkan produk itu aku lupa, kalau produk itu harus ada apanya gitu, keterangan ke balai POM-nya juga kalau nggak salah ya. Produk makanan, minuman, kosmetik gitu. Nah, kalau ada lisensi kayak gitu, itu biasanya produk-produk yang dinilai secara kualifikasi, digeneralisasikan itu sebagai produk yang kualitasnya bagus. Nah, itu akan mempengaruhi juga bagaimana keputusan membeli. Gitu ya. Nah, kemudian kalau contoh yang lain terkait dengan stimulus discrimination, itu adalah terkait dengan daya beda. Sejauh mana produk tersebut memiliki daya beda kualitasnya dibandingkan dengan produk sejenis, gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga keputusan membeli dari customer. Gitu. Positioning-nya kayak gimana? Different point-nya apa dari produk tersebut? Gitu. Nah, kalau yang ini, yang instrumen kalau yang instrumen conditioning itu ada positive reinforcement, negative punishment. Ini kalau konsepnya itu kan positive reinforcement itu kan semakin meningkatkan perilaku yang dikuatkan secara positif ya, yang dikuatkan gitu. Kalau negatif itu kan mengurangi perilaku yang dikuatkan, sedangkan kalau punishment itu kan melalui hukuman memang untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu
sama sebenarnya kayak yang tadi contohnya Bu Desa tadi, kalau misalkan diomong bahwa kamu bagus loh, kamu ganteng loh kalau pakai semuanya serba hitam gitu ya. Nah, itu kan menjadi penguatan. Nanti semua beli apapun nanti produknya selalu hitam. Gitu ya. Nah, itu dipahami lagi konsepnya, nanti silakan dibaca-baca lagi konsep tentang classical conditioning maupun instrument conditioning. Gitu ya. Itu banyak digunakan dalam konteks marketing, gitu ya. Gimana caranya mempengaruhi customer, baik terkait dengan media komunikasinya juga, gitu. Nah, kalau proses learning ini gambarannya, gitu ya. Gimana proses learning itu terjadi? Itu kan pertama dari proses attention, gitu ya. Kita memperhatikan stimulus tertentu. Kemudian kita mengikuti, mengulang perilaku yang ditampilkan oleh, misalkan kita attention, contohnya kita punya model gitu ya, ada model yang ada panutan yang kita jadikan modeling gitu. Panutan ini bisa macam-macam ya, bisa tokoh, bisa idola, bisa anggota keluarga gitu ya. Nah, kalau yang attention kita pertama perhatikan dulu, dia kayak gimana sih, gitu ya. Kebiasaannya kayak gimana, barang-barang yang digunakan apa, reaksinya kayak gimana, gitu ya. Nah, terus kemudian kita mengulangi, meniru, gitu ya. Oh, orang itu kalau misalkan pakai produk merek X itu akan dinilai apa, gitu ya. Dipakai nih juga untuk bisa mendapatkan, itu kan ada proses pembelajaran tuh, mulai proses attention tuh ya. Dari attention dulu kan, terus kemudian diikutin, terus kemudian production proses itu dia menganalisa gitu ya. Kenapa orang itu kok bisa mendapatkan perlakuan positif karena misalkan menggunakan produk X gitu ya. Nah, itu akan memunculkan motivasi kita juga untuk mengikuti hal yang sama. Gitu ya, sehingga kemudian menjadikan observational learning-nya jalan gitu ya. Jadi pengamatannya melalui tokoh model panutan tadi. Jadi prosesnya pertama attention, memperhatikan, meniru apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, kemudian mengevaluasi, memunculkan motivasi, dia mau mengikuti atau enggak, nah kemudian itu yang menghasilkan observational learning-nya. Nah, kalau kita ngomong proses observational learning atau proses learning-nya secara umum, maka itu adalah proses memorinya atau proses kognisi yang dilakukan. Gitu ya. Nah, kalau ini kita ngomongnya sekilas tentang psikologi kognitif. Gitu ya. Bahwa ada dari eksternal stimulus gitu ya. Kemudian kita input eksternal stimulus tadi, terus kemudian kita encoding. Di encoding itu dikode dengan kode tertentu, gitu ya. Misalkan stimulusnya, contohnya apa ya? Kalau kita ngomong produk, misalkan produk tertentu, sepatu misalkan. Sepatu dilihat stimulus, oh sepatunya bagus. Gitu. Di encoding itu maksudnya dianggap sebagai sesuatu yang positif, gitu ya, sepatu itu, merek itu, gitu ya. Karena entah itu kualitasnya, entah itu image-nya, value yang akan didapat dengan menggunakan produk itu di encoding, dikode sebagai sesuatu yang positif yang dimasukkan ke storage, gitu ya. Kemudian yang akan digunakan, akan dikeluarkan, akan dimunculkan ketika memang dia membutuhkan. Membutuhkannya terkait dengan keputusan membeli tadi. Oh, untuk bisa mendapatkan kesan tadi itu dianggap sebagai kesannya tadi dianggap sebagai keren, orang yang keren, kalau misalkan pakai sepatu tertentu, maka aku harus beli sepatu merek X. Nah, itu adalah ada proses memorinya di sini, ada proses encodingnya di sini. Dia menggali di storage-nya, dia terkait dengan kesan tersebut, terus kemudian itu yang dimunculkan. Makanya kenapa
penting untuk menanamkan ke memori, nggak hanya ke memori sampai ke alam bawah sadar, ke storage-nya customer, brand produknya, gitu ya, brand image-nya, gitu, atau company image, itu akan mempengaruhi juga proses memorinya, gitu ya. Storage-nya, encoding yang dilakukan positif nggak yang tersimpan di storage-nya. Kalau negatif ya pasti nggak akan dikeluarkan dalam bentuk perilaku membeli, gitu ya. Artinya merek X itu nggak akan menjadi produk yang diutamakan untuk dibeli, gitu ya. Karena sudah informasi yang disimpan itu negatif terkait dengan produk tersebut, ya. Itu ini produk memori. Tadi yang udah saya ngomong, kalau yang dari sini tadi kan terus kemudian diproses jadi memori kan ya. Nah, memory of product itu karena nostalgia, gitu ya, karena kita memiliki kesan yang positif tadi, yang dianggap positif, dianggap memunculkan hal yang positif, gitu, atau estetik. Kalau kita ngomong estetik itu terkait dengan kesan. Kalau misalkan tidak pakai produk ini, maka kau akan dilihat sebagai orang yang cantik, sebagai orang yang gagah, sebagai orang yang macho, misalkan. Kesan indahnya apa? Gitu. Kalau nostalgia itu kan apa ya? Nostalgia kan masa lalu ya, masa lalu tapi memberikan kesan yang baik, yang positif gitu ya. Nostalgia. Gitu. Kemudian motivasi, tadi sekilas sudah menjelaskan tentang motivasi. Nah, motivasi itu muncul ketika ada kebutuhan yang memang mau dipuaskan. Tadi kan sekilas karena adanya dorongan, keinginan untuk melakukan sesuatu yang perlu dipuaskan. Itu yang memunculkan motivasi. Ya. Nah, sukses atau enggaknya pencapaian dari tujuan tersebut itu dipengaruhi oleh banyak hal. Substitution goal-nya. Tujuan-tujuan apa lagi yang harus dicapai, gitu ya. Prioritasnya apa? Kemudian ada frustration, itu mampu nggak mencapai tujuan tersebut? Motivasinya tinggi atau enggak? Upaya yang dilakukan apakah sudah dorongan atau motivasi tadi yang dilakukan apakah sesuai dengan yang didapat sehingga memunculkan frustration atau enggak? Defense mechanism juga, gitu ya. Terus kemudian ini multiplicity of needs and variance of goal ini juga akan mempengaruhi motivasi, dinamika motivasinya, karena sekali lagi ini juga berhubungan dengan hierarki kebutuhan yang harus dicapai ya. Itu akan mempengaruhi motivasi juga. Mana yang membutuhkan motivasi yang lebih tinggi berhubungan dengan hierarki tadi, ya. Nah, yang mempengaruhi motivasi itu bisa secara psikologikal, physiological, emotional, cognition, atau dari environment. Motivasi itu akan terbentuk karena ya secara kognisi, dia melakukan analisis secara kognisi, dari lingkungannya, secara emosional maupun secara fisiologisnya. Sekali lagi, ini teori motivasi ini banyak sekali teorinya. Gitu ya. Ini silakan dibaca-baca lagi. Ini prosesnya motivasi sampai ke goal-nya gitu ya. Kan diawali oleh adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, kalau nggak terpenuhi kan memunculkan ketegangan tuh, stres kan. Ini harus tak penuhi nih, kalau nggak stres nih. Gitu ya. Pengen beli suatu produk X gitu, kalau nggak tak beli aku kepikiran, terus nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya, kebayang-bayang terus, itu udah tension. Gitu ya. Nah, tension ini akan memunculkan dorongan, drive-nya. Dorongan ini bisa dalam bentuk wujud nyata dengan kita bergerak ke arah produk tersebut, atau dorongan dalam wujud misalkan semangat, keinginan untuk memenuhi hasrat tersebut. Nah, dari dorongan itu akan memunculkan perilaku. Tapi sebelum muncul dalam bentuk perilaku, dorongan tersebut ada proses previous learning-nya tadi tuh yang udah saya ngomong ya. Ada proses pembelajaran sebelumnya. Dia melihat dari modeling, dia menganalisa dari
pengalamannya dia, gitu ya. Ada cognition process, melakukan evaluasi, melakukan analisis terhadap berbagai alternatif atau konsekuensi yang akan muncul kalau misalkan aku membeli produk tersebut, gitu ya. Sampai kemudian muncul ke perilakunya membeli produk, maka akan tercapai tuh goal-nya mendapatkan produk tersebut, gitu ya. Dan tensionnya kan reduction ya, berkurang kan, udah nih, dapat nih barangnya, berarti bisa tidur, gitu ya. Bisa makan enak, gitu ya. Tensinya berkurang, gitu ya. Nah ini terus, nah kalau misalkan nggak dapat nih produknya, tensionnya ya nggak akan berkurang, terus akan muncul. Sehingga balik lagi ke sini nanti prosesnya, ada drive, ada behavior, sebelumnya ada previous learning, cognition process, sampai ke goals-nya. Ini motivation prosesnya ketika akan yang mempengaruhi perilaku membeli ya. Nah ini teori-teorinya banyak. Teori-teorinya ada teori hierarchy of needs, ada trio of needs. Hierarchy of needs tahu ya teorinya siapa? Hierarchy of needs teorinya siapa? Maslow. Maslow. Ini yang kuliah cuman Albert aja ya yang kuliah, yang lainnya nggak ikut kuliah. Yang jawab dari tadi cuma Albert aja. Kalau theory of needs, teorinya siapa? Trio of needs. Power, affiliation, sama achievement, teorinya siapa? Ayo. Teorinya siapa? Ayo. Ayo drive teori, teorinya siapa? Ekspektasi teori, motivational conflict, teorinya siapa? Teori-teori ini adalah teori-teori yang banyak digunakan dalam mempengaruhi perilaku membeli customer. Khususnya dalam hal decision making. Gitu ya. Karena ada power of need, evaluation of need, achievement of need. Kemudian expectation theory, gitu ya, konsep tentang motivational conflict, approach avoidance, sama avoidance. Jadi, termasuk juga hierarchy of need. Baca sendiri lah. Kok semua dikasih tahu sama Bu Desa, kalian tinggal nerima aja kan, nggak ada proses belajarnya. Jadi nggak akan aku jelasin deh kalau kayak gitu. Cari sendiri. Personality sekarang. Teorinya personality juga banyak. Dari Freudian, teori tentang id, ego, superego, gitu ya. Kok id itu pleasure prinsip, ego reality prinsip, sama superego moral prinsip. Terus ada neo-Freudians, ada Karen Horney, Harry Sullivan, Carl Jung. Ini teori-teorinya juga banyak digunakan terkait dengan perilaku membeli, customer behavior. Kemudian trait teori, psychological karakteristik. Contohnya kayak gimana? Coba sekarang balik gantian nih yang ngomong. Contohnya penerapan Freudian teori kayak gimana? Id, ego, superego. Contohnya dalam konsep perilaku membeli. Ayo, siapa bisa? Id, ego, superego. Halo? Ayo, on semua kan kameranya? Ingin tahu kalian lagi rebahan atau lagi apaan? Ayo, silakan dinyalakan dulu. Dinyalakan videonya. Oh, ada yang lagi di pantai. Natania lagi di pantai mana? Virtual background, Bu. Iya, tahu. Yang lainnya?
Oke. Ini udah 2 slide aja. Oke, coba sekarang kalau yang it ego super ego, kira-kira contoh penerapannya kayak gimana di perilaku customer behavior? Contoh, nggak apa-apa salah, nggak usah takut salah. Atau konsepnya dari Neo-Freudians, dari Henry Sullivan atau Carl Jung atau Karen Horney. Contohnya apa nih? Ada yang bisa? Halo? Apa, Rek? Ada yang bisa nggak? Nggak. Bingung, Bu, mau kasih contoh gimana? Bingungnya apa? Bingungnya apa? Coba. Kalau it kan, ya, apa kepuasan ya, Bu? Ya, prinsip kepuasan. Jadi mungkin kayak, saya bingung kayak mau kasih contohnya gimana. Tapi kalau misalnya yang super ego kan lebih kayak norma-norma itu ya, Bu, ya. Kayak kita harus ada norma itu. Kalau yang super ego itu antara it dan apa yang menyeimbangkan antara it sama ego. Jadi kayak mungkin ketika kita beli sesuatu itu kayak gambarno kayak yang kayak impulsif itu mungkin lebih ke it ya, Bu, ya. Kayak kepuasan kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang super ego itu kayak apa ya? Mungkin yang menghalangi kita untuk membeli itu kayak apa ya? Menahan hasrat. Bingung mau menjelaskannya kayak gimana. Kayak gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi benar kalau kita ngomong itu kan karena prinsipnya pleasure prinsipnya itu kan artinya itu kan sesuatu yang menyenangkan kita lah pokoknya, yang memenuhi hasrat kita kalau itu ya. Sesuatu yang bikin kita terpuaskan pokoknya, gitu, yang menyenangkan kita gitu. Nah, apa itu? Banyak hal gitu ya. Kenapa kemudian karena kalau kita ngomong pleasure itu kesenangan, kemudian kebahagiaan, kepuasan itu hubungannya dengan emosi, maka memang contohnya di sana tadi benar. Jadi kayak model impulsif buying itu karena kecenderungannya dikuasai oleh prinsip gitu ya. Karena yang diserang adalah emosinya. Terpuaskannya gimana caranya nih supaya aku terpuaskan gitu ya. Maka kenapa terus kemudian dibikin tulisan diskon itu kan nggak mungkin tulisan kecil di pojok kaca kan nggak mungkin tuh. Pasti kan tulisannya dibikin gede bahkan sekacanya gitu kan ya. Mungkin sekaca etalase segede itu semuanya tulisannya diskon gitu ya. 70% gitu kan. Nah, itu kan bagian untuk memunculkan, waduh, diskon. Langsung emosinya kan terpancing gitu ya. Terus pleasure, keinginan untuk memenuhi hasratnya itu kan muncul gitu. Nah, itu menciptakan impulsif buying tadi, keinginan untuk membeli produk tanpa terencana, karena ya mumpung diskon, ini barang ini biasanya nggak pernah diskon, setahun sekali, bahkan jarang gitu ya. Produknya selalu sold out, nggak pernah akan mungkin untuk bisa beli produk ini kalau nggak sedang diskon kayak gini, misalkan. Nah, itu adalah it. Nah, kalau super ego itu lebih ke kontrolnya. Gitu ya. Kontrol contohnya kalau nggak cuma terkait dengan moral-moral aja sih, dengan prinsip-prinsip etika, prinsip moral, prinsip hukum, itu di super ego semua. Gitu ya. Misalkan mau beli barang nggak ada duit gitu, nggak mungkin ya aku harus nyuri dulu, gitu ya.
karena nggak punya duit, ya sudah nggak usah beli, gitu ya. Atau misalkan apa namanya, bisa beli, tapi sekarang ya, karena mungkin juga ini sudah apa namanya, para marketing dan para distributor itu mungkin mengenal ya. Kan sekarang sudah ada tuh yang namanya kartu kredit ya, bisa kredit, bisa cicilan, semua sekarang serba cicilan, bahkan yang harga 100.000 pun masih bisa dicicil, gitu ya. Nah ini kan untuk mengatasi yang tadi itu, nggak punya duit, nggak apa namanya, nggak ya biasanya sih nggak punya duit ya untuk bisa beli barang secara utuh langsung gitu ya, bisa dicicil nih 10 kali, bayar per hari 10.000 misalkan. Nah itu bagian untuk intinya gimana kalau produsen apa namanya, produser terus marketing itu kan gimana caranya customer tuh membeli produk ditawarkan. Terus boy apa caranya? Makanya kemudian kan diciptakan berbagai macam apa namanya, cara, termasuk yang itu tadi, diskon gede-gedean ditulis, atau kalau perlu ada modelnya yang menunjukkan bahwa ada diskon gitu ya. Terus cicilan dengan bunga 0% misalkan. Nggak mungkin sebenarnya, nggak mungkin 0% juga, udah termasuk include di sana sebenarnya. Nah itu kan juga sebenarnya bagian dari untuk mendorong customer apa namanya, membeli produk, termasuk menggunakan konsep-konsep teori ini. Teori id, ego, super ego tadi. Atau teori yang lain gitu ya. Teori apa namanya, teori kepribadian yang lain gitu. Bisa digunakan juga. Nah, ini adalah beberapa contohnya apa namanya, tentang ini adalah beberapa contoh mengenai konsep-konsep teori yang banyak digunakan juga, gitu ya. Terkait dengan compliance, move toward others itu kan orang kan kecenderungannya juga berkumpul dengan orang yang lain ya, atau social relationship gitu. Sehingga ketika membeli suatu produk itu juga dipengaruhi oleh kelompoknya. Makanya kenapa kemudian muncul sekarang adanya komunitas-komunitas. Komunitas yang muncul lagi karena adanya pandemi itu komunitas apa coba? Yang peka. Kalau kalian peka coba. Muncul lagi nih, dulu pernah muncul terus lama hilang, terus karena pandemi muncul lagi. Komunitas apa? Ayo. Ada yang peka nggak? Sepeda, Bu. Hah? Sepeda. Sepeda, betul. Komunitas bersepeda. Itu sekarang kan muncul lagi gara-gara pandemi kan. Bahkan dulu pernah muncul nih rame kan, bike to work misalkan. Bike to everywhere lah gitu. Pokoknya semua kemana-mana bersepeda gitu ya. Nah sekarang terus kan kemudian menghilang. Nah sekarang kan muncul lagi nih gara-gara pandemi kan. Bike to work, kok not only bike to work sih, ya pokoknya bicycle gitu ya. Bersepeda gitu, olahraga gitu. Nah, karena adanya banyak orang yang kemudian komunitas-komunitas bersepeda, maka kan terus kemudian juga muncul nih perilaku-perilaku membeli yang berhubungan dengan komunitas tersebut. Kira-kira apa aja tuh yang muncul? Ayo. Dengan adanya komunitas bersepeda, kira-kira perilaku membeli apa aja yang muncul? Berarti kayak perilaku yang membeli sepeda, terus kayak helmnya, dan mungkin tempat minum juga ya Bu. Terus masker Bu, kalau sepeda nggak ada. Terus kayak yang buat lutut itu Bu, biar nggak pegel-pegel apa biar nggak seleo gitu. Apa? Ya, yang buat lutut Bu, apa ya namanya? Yang kayak yang taruh di lutut biasanya biar nggak. Oh oke. Untuk ini tau safety rating-nya tau maksudnya. Nggak ngerti namanya Bu. Oke, yang ya oke. Untuk di biar itu memang biasanya sih komplit kan ya kalau beli itu langsung plus safety ininya apa sih aku lupa juga namanya. Yang untuk di siku, yang untuk di lutut gitu ya. Jadi kalau supaya pas dilunggup ngono gak loro kabeh ngono ya. Termasuk pas helm gitu ya, termasuk helm, kacamata dan itu kan yang berhubungan dengan sepeda. Lainnya itu muncul nggak komunitas perilaku membeli lainnya? Yang berhubungan dengan itu.
Habis bersepeda biasanya botol minum, makan, sepatu. Habis bersepeda biasanya nongkrong dulu. Nongkrong temennya apa nih yang sekarang gaya hidup yang baru? Kopi, Bu. Kopi. Ngopi, ngafe. Ya kan? Ngafe, ngevlog. Ya kan? Bersepeda aja sambil ngevlog. Nah, itu kan terus kemudian memunculkan banyak perilaku membeli yang lain kan. Nah, itu kalau kita ngomong itu kan konsep teorinya adalah social relationship sebenarnya. Di mana dari komunitas, membentuk komunitas, terbentuknya komunitas, kemudian memunculkan perilaku-perilaku membeli yang lainnya. Ya, kalau kita ngomong bersepeda, ya perilaku membeli bersepeda. Kalau misalkan komunitas, foto, aduh sorry ya, banyak backsound di belakang ini. Untung yang ininya nggak muncul. Sampai mana tadi? Kalau komunitas fotografi ya pasti membeli produk-produk foto, tapi kan nggak cuma itu sebenarnya. Kalau kita peka kan sebenarnya produk membeli yang lainnya juga muncul, gitu ya. Kalau kita ngomong kalau fotografi berarti kan hubungannya dengan traveling. Jadi perilaku membeli yang berhubungan dengan traveling ya, apa yang membeli tiket, membeli backpack gitu ya, atau membeli koper, atau membeli yang berhubungan dengan traveling akhirnya, padahal komunitasnya adalah komunitas fotografi. Beli sepatu, beli baju yang untuk traveling, celana yang banyak sakunya, jaket dan sebagainya. Itu adalah perilaku yang berhubungan dengan komunitas. Karena ini adanya social relationship tadi, karena melihat komunitasnya kayak gitu. Itu udah konsep teori ini. Nah, untuk konsep teori yang lainnya, coba dipikirkan. Kira-kira apa nih bentuk perilaku membelinya? Ya, itu contoh sekilas. Sebenarnya teori-teori yang lain banyak kok. Kalau gini, jadi kalau teman-teman mengamati suatu iklan atau apa nih yang lagi tren, coba kalian kaitkan dengan konsep teori psikologi apa nih yang bisa masuk. Sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya di balik itu tuh orang marketing, orang produsen, itu tuh sebenarnya mereka tuh banyak sekali menggunakan konsep-konsep teori psikologi untuk bisa memunculkan perilaku membeli, gitu ya, dari customer. Iklan-iklan pun juga termasuk nanti di Kompas kita juga akan belajar. Kenapa kok dibikin iklan kenapa kok iklan rokok itu, ini sekarang masih ada nggak ya? Kalau ini zaman dulu sih, kenapa kok iklan rokok Marlboro itu selalu orang berkuda di padang pasir misalkan, atau di pantai, gitu ya. Kenapa kok iklan rokok itu banyak berhubungan dengan campaign sosial? Itu ada tuh sebenarnya teori psikologi di balik itu. Nah, coba dianalisa kira-kira apa itu. Ini bukan tugas sih, tapi untuk membantu kalian lebih peka, lebih kritis aja dalam melihat fenomena yang ada gitu. Dikaitkan dengan background kita orang psikologi gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong psikologi itu bisa masuk kemana aja. Bener tuh yang di awal yang teman-teman pelajari bahwa karena psikologi belajarnya tentang perilaku, maka dia bisa masuk ke segala aspek kehidupan. Nah, kadang karena kita terlalu sibuk belajar tentang psikologi, terus kita nggak peka tuh, oh sebenarnya teorinya masuk kemana aja. Nah, ini bagian melatih kalian untuk peka ya. Itu sekilas infonya. Ini konsep teori personality, karena back to personality orangnya ya, customer. Jadi, ini yang disasar itu adalah terkait dengan personality customer kita. Jadi, harus tahu segmennya siapa. Misalkan contoh segmennya itu adalah para pekerja. Nah, kalau segmen para pekerja itu kecenderungan kalau di tahun ini para pekerja yang berarti itu adalah umurnya antara pertengahan 20 sampai kalau kita ngomong pertengahan 20 berarti dia kelahiran tahun ya generasi milenial lah ya. Nah, kalau generasi milenial maka itu karakteristik kepribadiannya seperti apa?
Nah, itu yang kemudian disasar oleh teori kepribadian ini. Gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomong segmentasi, market, gitu, karakteristik, lifestyle, dan sebagainya. Lifestyle itu akan dibahas ke minggu depan ya, terkait dengan dukungan kelompok sosial ya. Nah, karena terkait dengan kepribadian, maka itu ngomongin tentang self dan self-image. Gitu ya. Jadi satu orang itu bisa aja punya banyak self-image. Gitu ya. Ada yang disebut dengan actual self-image. Actual self-image itu kan berarti ngomongnya tentang kayak gimana nih customer-nya, faktanya tuh dia tuh orangnya kayak gimana. Actual itu kayak gimana. Nah, kalau ideal self-image itu kan gimana orang itu ingin dilihat dengan orang lain, dari orang lain. Idealnya self-image menurut orang lain itu kayak gimana. So, aku harus kayak gimana supaya ideal sesuai dengan orang lain yang melihat. Atau social self-image, itu gimana orang itu pingin dilihat oleh orang lain. Gitu ya. Dan kalau ideal social self-image itu gimana customer atau individu ingin orang lain itu melihat dia itu kayak gimana sih. Misalkan, oh karena aku adalah perempuan umur 20-an tahun. Maka harusnya perempuan dengan umur 20-an tahun itu tuh orang itu nganggapnya harus kayak gimana? Misalkan, oh dia harus bisa dandan, harus rapi, gitu ya. Maka itu kan yang diharapkan ideal dari orang lain. Nah, kondisi kita kayak gimana? Aktualnya kita seperti apa? Yang perempuan 20-an tahun itu ya. Gitu. Nah, perilaku membeli kadang itu dikaitkan dengan hal tersebut. Karena ada harapan dari orang lain terkait dengan diri kita. Sama, kalau misalkan kita laki-laki usia 20-an tahun atau 30-an tahun, maka dia harus sudah bekerja. Aduh, bakso lewat. Sampai mana tadi? Laki-laki 30-an tahun, maka dia harus sudah bekerja. Kalau sudah bekerja, artinya sudah berpenghasilan. Maka penampilannya, orang yang sudah berpenghasilan bekerja, itu harus kayak gimana? Baju rapi, sepatu pantofel, misalkan pakai tas jinjing, bawa HP, megang laptop, gitu, kayak gimana. Maka itu yang akan mempengaruhi juga perilaku pembelinya. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan self-image yang diharapkan oleh sosial kita, kan akan muncul tekanan tuh. Ya sekarang tinggal kuat-kuatan aja. Kalau kamu orang yang cuek, ya nggak apa-apa. Berarti akan ada label-label yang muncul gitu ya. Nah, kalau enggak, kan kita berusaha untuk menyesuaikan, beradaptasi. Nah, dalam proses adaptasi itu kan mungkin ada perilaku-perilaku pembeli yang harus kita lakukan. Oh, berarti aku harus punya HP, aku harus punya laptop, harus pakai baju yang rapi, sepatu pantofel, misalkan. Nah, itu adalah kepribadian juga yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku pembeli kita. Dikaitkan dengan self-image yang mau kita bangun seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan lifestyle. Sekilas tentang lifestyle, nanti akan lebih diperdalam lagi minggu depan. Kalau kita ngomong lifestyle, itu kan sebenarnya pola kehidupan yang menjadi kebiasaan, menjadi praktik kita sehari-hari. Nah, itu berhubungan juga dengan pola konsumsi yang kemudian kita lakukan. Contoh, kalau misalkan kita lifestyle-nya adalah lifestyle hidup sehat, maka pola konsumsi yang akan kita lakukan itu adalah membeli produk-produk yang berhubungan dengan hidup sehat. Contohnya apa? Suplemen. Oke, terkait dengan makanan berarti ya. Contohnya suplemennya. Lainnya? Alat pendukung buat olahraga, Bu, misalnya kayak alat pendukung olahraga. Terus basket gitu-gitu, Bu. Ya, oke. Apa lagi? Contoh apa lagi? Makanan, tadi obat-obatan gitu ya. Terus perlengkapan untuk berolahraga misalkan ya. Nah, itu adalah
pola-pola konsumsi yang akan kita lakukan. Karena gaya hidup tadi. Beda kalau gaya hidupnya yang lainnya lagi. Kayak gaya hidupnya glamor ya pasti beda lagi yang dibeli ya kan. Belinya mungkin emas, berlian gitu ya mungkin. Terus ya pokoknya semua yang mahal-mahal gitu ya. Nah, makanya itu yang kemudian juga menggambarkan dari lifestyle ini yang menggambarkan gimana kita dan gimana kita ingin orang lain melihat kita. Bagian dari grup identity dan menghubungkan produk dengan lifestyle. Itu akan mempengaruhi bagaimana consumption pattern dan style-nya kita. Gitu ya. Jadi itu juga yang akan mempengaruhi keputusan membeli kita. Berarti kita kalau misalkan tadi lifestyle-nya hidup sehat, maka kita hanya akan membeli yang berhubungan dengan hidup sehat. Nggak beli tuh, nggak bisa itu dia dikasihi makanan yang fast food misalkan. Jadi orang-orang dengan pola hidup seperti ini, kalau misalkan kita melihat dari sisi marketingnya ya, maka dia harus dikasih knowledge, produk knowledge, atau iklan-iklan yang mendukung pemahaman dia, pengetahuan dia, keinginan dia, motivasi dia untuk membeli produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan tadi. Gitu ya. Asuransi, kesehatan, gitu ya. Terus habis itu, tadi itu contohnya barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, olahraga, apapun jenis olahraganya ya, indoor, outdoor lah. Kalau misalkan sepeda ya sepeda, yoga ya yoga, atau apapun lah itu. Atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan hidup sehat misalkan juga ya kan banyak tuh sekarang ini kan aplikasi olahraga kan banyak ya atau aplikasi ya belanja makanan sehat misalkan. Nah itu yang akan mempengaruhi keputusan membeli. Jadi kita nih harus tahu customer kita, kalau kita dari sisi marketingnya, customer kita ini polanya apa nih, karakteristik lifestyle-nya gitu ya, yang akan mempengaruhi keputusan membeli. Nah, kemudian attitude. Attitude ini kan sikap kita ya. Sebelum memutuskan membeli kan kita harus dipengaruhi oleh, kalau keputusan membeli itu kan sudah masuk ke behavior-nya, perilaku membelinya. Gitu ya. Nah, untuk bisa sampai ke perilaku membeli, itu ada attitude-nya. Yang sikap dia terhadap objek tertentu. Gitu ya, produk atau jasa tertentu. Kalau kita ngomong attitude, itu berarti attitude terhadap objek tertentu. Nah, attitude itu bisa dipelajari. Gitu ya. Memiliki konsistensi dan dipengaruhi oleh situasi. Makanya kenapa attitude itu masih sering berubah. Sikap itu masih belum karena dia belum ke perilaku, jadi dia masih ada kemungkinan fleksibilitasnya untuk dipengaruhi dan berubah, itu masih sangat tinggi. Dan dipengaruhi oleh situasi. Situasi ini bisa karena memang kondisi lingkungan atau pengaruh dari keluarga, rekan gitu ya, atau orang-orang terdekat dia, atau model atau panutan tadi yang dijadikan contoh tadi. Nah, ini model attitude. Ini juga sudah banyak di konsep teori psikologi ya. Attitude itu komponennya ada kognisi, ada afeksi, ada konasi. Terus kemudian modelnya ada ABC, ya, efek behavior kognisi, gitu ya. Terus kemudian atributnya itu bisa attitude toward model, object model atau behavior model. Ya, nah ini konsepnya ada dari psikologi, dipelajari lagi nanti. Attitude formation seperti tadi yang dijelaskan di awal, attitude itu dipelajari, gitu ya. Itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, dari perception, dari personality, experience-nya, dari media massa, dari temennya, levelnya mulai dari kepatuhan aja, sampai kemudian dia internalisasi. Kalau internalisasi itu sudah sampai ke komitmen. Gitu ya. Terus ada konsistensi prinsipnya. Gitu ya, bahwa konsistensinya itu bisa rendah sampai ke tinggi. Kalau yang rendah itu artinya dia masih bisa berubah. Nah, kalau konsistensinya sudah sampai ke tinggi, itu sudah sampai muncul ke internalisasi, sudah sampai ke dalam. Sudah konsisten kecenderungannya. Oke.
dari sini. Itu sebenarnya materinya. Secara keseluruhan, ada pertanyaan terkait dengan topik hari ini. Pak Gendi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? So far belum, Bu. Oke. Silakan teman-teman, ada yang masih perlu diperjelas terkait dengan customer decision making? Terkait dengan tugasnya udah jelas ya. Kemarin pengumpulannya sudah diinfokan nggak, Pak? Untuk tugasnya? Pengumpulan sudah belum ya? Kok saya lupa ya? Sudah diinfokan belum? Belum ya? Oh, belum. Belum Bu. ya? Belum. Oke. Jadi, ini tak tutup dulu, tak bukakan RPS ya. Sebentar. RPS-nya. Sambil nunggu, silakan sambil diproses tadi. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan. Oke, ini dia. Share ya. RPS, salah sebentar. RPS-nya ini kan pertemuan kedua. Nah, kalau pertemuan kedua, ini sudah muncul ya? Oke. Di pertemuan kedua ini, kita membahas yang tadi tentang decision making. Nah, tugasnya itu kan kalian mendiskusikan tentang konsep pengambilan keputusan, kemudian dipresentasikan. Nah, ini dipresentasikannya kemarin diinfokannya di akhir atau kayak gimana, Pak? Atau dikumpulkan? Di akhir aja. Di akhir aja ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, silakan teman-teman menganalisa dari, kalau nggak salah di grup itu kemarin saya baca itu, nah ini merek-mereknya kan ada Coca-Cola, Indomie, Kopi Kapal Api, Unilever, sama Gudang Garam, gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 kelompok ya? Ya. Oke. Oh ya, dia cuma 16-an ya. Oke, 5 kelompok itu. Nah, tugas yang pertama itu adalah kalian melakukan analisa terkait dengan pengambilan keputusan dari kemarin penjelasannya kayak gimana, Pak? Sebentar, aku mau confirm dulu ke Pak Kendi. Penjelasan untuk tugasnya? Untuk tugasnya, mereka diminta untuk mencari satu brand atau satu produk secara berkelompok. Kemudian di setiap topiknya, di setiap bahasannya itu dianalisis. Jadi misalnya hari ini kan tentang decision making nih. Berarti mereka mulai analisis Coca-Cola itu bagaimana sih pengambilan keputusan bagi konsumen yang membeli Coca-Cola. Kayak gitu, perspektif apa yang dibangun, memori apa yang dibangun, seperti itu. Nah, atau misalnya minggu depan tentang reference group, bagaimana sih pengaruh reference group terhadap proses pembelian Indomie, gitu. Jadi mereka membuat analisisnya berdasarkan topik-topik yang dibahas setiap minggunya. Oke, berarti udah saya perjelas lagi ya, udah saya tambahkan lagi dari penjelasannya Pak Gendi. Jadi nanti teman-teman silakan melakukan analisa terkait dengan yang pertama, itu proses terkait dengan pengambilan keputusan membeli customer dari produk yang kalian pilih. Nah, cara menganalisanya kayak gimana? Kalian bisa menganalisa pertama dari konsumennya ya. Misalkan nih kalian bisa ngambil data dari wawancara gitu ya. Siapa aja yang menggunakan produk ini? Ya, customer ini misalkan contoh yang pertama itu Coca-Cola gitu ya. Siapa aja yang menggunakan produk Coca-Cola? Kalian bisa tanya tuh ke orang itu dia membeli Coca-Cola karena apa? Nanti kalian kumpulkan jawabannya, kemudian kalian analisa berdasarkan konsep teori tentang pengambilan keputusan. Itu pertama, bisa tanya.
Gitu ya. Kedua, kalian bisa ngelihat dari sosial media. Misalkan nanti ini dicek aja ya. Coca-Cola itu punya Instagram atau punya web atau punya apa yang berhubungan dengan vlog atau apa itu ya terkait dengan yang dilakukan oleh perusahaannya, brand tersebut maksud saya. Apa namanya? Kemudian kan analisa tuh dari komen-komen dari para penggunanya terkait dengan produknya. Nanti terus kemudian dari jawabannya itu bisa kalian analisa gimana sih pengambilan keputusannya itu pengguna Coca-Cola, gitu ya. Kalian bisa juga observasi, gitu ya, tambahan. Kalian bisa menggunakan berbagai media ini sih sebenarnya, berbagai media atau metode alat ukur untuk bisa mendapatkan data tentang pengambilan keputusan membeli dari produk tersebut. Terus dianalisa nanti berdasarkan konsep teori yang tadi, termasuk yang mana. Jadi contoh yang di awal tentang kontinumnya, tentang proses pengambilan keputusannya, dia ada recognition sampai ke post-purchase enggak, atau langsung. Terus kemudian kalau konsep dikaitkan dengan konsep teori kepribadian, terus dari motivasi, dari proses learning-nya, itu kayak gimana? Konsep teorinya siapa yang dipakai? Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas ya. Nah, itu dikumpulkannya dikumpulkan paper aja dulu, gitu ya. Dikumpulkan paper H-1 ini ada ketua kelasnya nggak sih di sini? Sudah ada ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Siapa minggu lalu tuh? Belum hafal. Bapak atau Ibu ketua kelasnya ini? Oh, sudah ada atau belum ya? Ketua kelasnya kok. Saya lupa ya minggu lalu. Sudah ada? Atau memang belum ada? Kok lali ya? Siapa ketua kelasnya? Belum ada ya? Belum ada. Yes, ditunjuk aja. Ya sudah, kalau kayak gitu, siapa yang sukarela ingin menjadi ketua kelas? Tugasnya adalah nanti bantu koordinasi. Ya, salah satunya nanti bantu, karena nanti yang mengkoreksikan Bu Desa sama Pak Kendi ya. Jadi, Pak, kita bagi ganjil genap aja ya Pak, kelompok ya Pak. Nanti sampai akhir semester, ini kelompoknya juga nggak ada kelompok nomornya ya? Belum ada nomornya ya? Yaudah, tak kasih nomor aja ya. Oh, ini ganjil ya Pak? Siapa yang ganjil Pak? Ayo sud Pak. Wes, gak apa-apa. Dari catatan terakhir aja, Arya Ramadandi ini. Chat terakhir. Mana? Jadi Coca-Cola, Indomie, Kopi Kapal Api, Unilever, Gudang Garam. Iya, kan cuma 5 Pak. Kita bagi, siapa yang ganjil, siapa yang genap ini. Kelompok ganjil. Kelompok Coca-Cola kelompok 1 ya. Ya, kayak tulis gitu aja. Jangan lupa. Coca-Cola kelompok 1, Indomie kelompok 2, Kapal Api kelompok 3, Unilever kelompok 4, Gudang Garam kelompok 5. Ya kan? Jadi nanti sampai akhir semester, nanti kelompok yang ganjil 1, 3, dan 5 tugasnya akan dikirim ke siapa? Nanti terus kemudian kelompok yang genap, kelompok 2 dan kelompok 4 nanti akan dikirim ke dosen siapa, gitu ya. Nanti yang akan mengkoreksi kami bagi tugas, karena saking banyaknya tugas harus dibagi dari sekarang, gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ketua kelas salah satunya adalah bantu mengkoordinir. Teman-teman kelompok nanti akan mengirim ke ketua kelas lebih dulu, nanti ketua kelas yang akan mengirim ke dosen. Ya, supaya memudahkan. Karena apa? Karena belajar dari pengalaman yang kemarin, saya dan Pak Kendi kebetulan juga, kita kemarin kelas apa ya Pak? Pio ya Pak? Pio. Itu semua ngirim ke kami,
semuanya, terus kami harus milahin satu-satu siapa yang ganjil, siapa yang genap. Itu takes time-nya luar biasa, gitu ya. Itu waktu dan tenaganya tuh benar-benar terkuras di situ, melototin satu-satu mana yang ganjil dan genap. Nah, ketua kelas itu membantu mengkoordinir. Ya, jadi nanti yang nomor ganjil kirim dulu, semuanya kirim ke ketua kelas yang akan memilah yang kelompok ganjil ke siapa, kelompok genap ke siapa. Gitu ya. Supaya kami juga cepat, karena email itu masuk itu per hari itu ya ampun. Itu ngapain aja orang-orang pada email ya. Itu banyak sekali, serius. Email KWM, email pribadi ya. Bapak Ken, aduh. Hektik ya. Sampai kadang nggak dibuka itu, kalau seminggu nggak dibuka itu bisa sampai ratusan email. Mesti diblokin tuh beberapa. Aku rasanya pengen ngeblokin email yang ini deh, kayak dulu berlangganan jurnal apa gitu, udah nggak langganan lagi, masih dikirimin ininya aja, iklannya gitu ya, tawaran untuk ini itu banyak sekali, ya ampun. Mesti diblokin, tapi takes time ya, harus mereka waktu untuk anak dalam hati lo, Bu, kita juga kesusahan, Bu, banyak tugas, Bu. Sama ya. Makanya kita harus belajar secara sistematis. Ya, makanya itu salah satunya membantu supaya nggak kelewat. Karena beberapa kayak kemarin ya Pak, kita kelewat. Mahasiswa tuh kelewat karena ini nomornya nggak jelas, ini nomor ganjil apa nomor genap ini. Yang ngoreksi siapa? Nanti by format aja. Jadi bagi teman-teman yang dari teknik kimia sama KWU, kebetulan kami dan Bu Desa mencoba untuk membuat sistematika pengumpulan tugas, salah satunya melalui format. Nah, jadi tolong ketika kita sudah ngasih format, itu dipatuhi benar-benar, karena sebenarnya itu untuk membuat pekerjaan kita semua itu lebih tersistematis. Nah, untuk kami koreksiannya lebih sistematis, untuk kalian supaya tidak terlewati. Nah, mungkin kan ada yang bilang kan, loh itu kan tugas Bapak Ibu untuk supaya memastikan nilai kami tidak terlewati. Nah, kalau gitu kami mohon kerjasamanya, gitu ya, untuk mengirimkan sesuai dengan format yang sudah ada. Clear? Clear ya. Baik, pencet. Nanti formatnya akan di-share di grup. Tapi nanti, ini akhirnya ketua kelasnya siapa ini? Tunjuk aja, Bu. Yang ya ampun, masa harus ditunjuk. Inisiatif. Ya wes, inisiatif. Ini sudah. Yes, oke. Sip. Catat. NRP juga ya, nanti dilaporkan ke Bu Lisa. Bisa, gitu ya. Dari KWU, Nathanael ini. Oke. Nanti tolong dari KWU. Oh, bukan psikologi. Bukan, Fakultas KWU, Bu. Tuh, saya psikologi, Pak. Oh, beda ya, beda nama ya. Pak Kendi. Ini tuh diakuin sama Pak Kendi kamu. Lali. Sopo pas no KWU, Pak? Iya, mana yang dari KWU, mana? Ini ada lagi Nathanael ini. Oh. Beda Pak namanya, depannya yang sama. Oh, ini Nathanael itu ya, psikologi ya. Ya sudah, berarti nanti tolong koordinasi dengan ini ya, dengan teman-teman KWU sama Tekim. Yang dari Tekim berapa orang? Coba angkat tangan. Yang dari teknik kimia? Mana? Nggak ada ya? Oh iya, nggak masuk. Nggak ada, gini loh Pak. Nggak ada yang masuk ya? Nah, ini sudah 16 orang ini. Ini 16 dengan kita ya. 16 dengan kita berarti ini. Masuk. Mahasiswanya 14 ini berarti. Oke. Iya, berarti nggak masuk mungkin. Nggak apa-apa nanti. Tapi di grup ada ya? Ada harusnya. Sudah digabungkan kok. Oh ya, berarti nanti infonya di grup aja biar mereka tahu juga. Iya, iya. Gitu ya. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan? Kita stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bu, saya mau tanya, Bu. Ini belanya kan sudah saya coba tekan advance sudah bisa. Untuk presensinya bagaimana ya, Bu? Karena sudah terlewatkan. Sudah lebih dari jam 15. Presensi di bela.
Iya, sebentar. Presensinya itu kan dibuka sampai jam... Cuma setengah jam, Bu. Hah? Setengah jam. Cuma setengah jam? Sampai jam 9 lebih 15, Bu. Nggak sampai akhir. Oh, nggak sampai akhir ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kami kan ada... Ini tak foto dulu aja. Nanti tak centangin manual aja. Ya. Ayo kalau gitu ditampilin dulu wajah-wajahnya. Saya ada tambahan, Bu, buat minggu depan. Oh iya, silakan, Pak. Oh, Nathanael yang kita Nathan. Ya ampun, saya penasaran ya, Pak. Jadi, untuk minggu depan, karena kan materinya kan lumayan banyak ya, kita harus membahas kelompok rujukan sama budaya organisasi, budaya dan keluarga. Jadi topiknya ada 3. Nah, saya bikin video seperti biasa, kemudian sudah ada kata-kata kunci yang harus kalian bahas, ya harus kalian carikan contohnya, gitu ya. Termasuk pertemuan keempat. Pertemuan keempat juga lumayan banyak tentang kelas sosial, tentang customer masa kini dan sebagainya, gitu ya. Supaya kalian lebih baca dulu di rumah. Nah, kalau misalnya Bellanya nggak aktif, kalian kan bisa langsung akses ke link. Jadi jauh lebih mudah. Kayak gitu ya. Oke. Nanti pas kita Zoom, jadi prosesnya cuma diskusi. Saya nggak akan menjelaskan materi lagi. Oke? Itu ya. Oke, itu aja, Bu, tambahannya. Oke. Terus jangan lupa, setelah ini nanti, karena Bellanya udah bisa ya, Beriskan sih belum buka sih. Setelah ini akan ada kuis. Fun quiz untuk materi hari ini. Cuma 5 soal, benar salah. Tapi waktunya pendek, cuma 8 menit kalau nggak salah. Jadi silakan nanti dikerjakan ya setelah ini. Kuisnya itu lupa, biasa buka dari jam selesai kelas ini. Selesai kelas ini jam berapa? 11.30 sampai jam 12.20 kalau nggak salah. Berdasar settingnya. Itu jangan lupa dikerjakan soalnya. Presensinya dari foto nanti tak presensi ya. Oke, ini Maria nggak bisa on cam ya sama Joshua ya? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Maria nggak bisa? Sudah, Bu. On cam dari tadi. Oh, error kameranya. Oh ya sudah, oke. Ya sudah, hadap kamera semuanya. Karena cuma 1 sekali aja ya. 1, 2, 3. Sebentar. Tahan. Yes, sudah. Sip. Oke. Thank you semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya kelas hari ini. Materinya tak upload lagi ya. Sudah tak rekam. Jadi bisa cek lagi untuk materi hari ini. Oh, rekamannya ini ya, Pak? Ya. Oke deh. Thank you semuanya. Makasih, See you. Bu. Tetap sehat, Terima jaga kasih, jarak. Pak, Bu. Thank you, Terima Bapak. kasih Pak Bu. Oke.